Wakil Bupati Maluku Tengah bersama BPS tinjau harga komoditas di Pasar Binaya Masohi. Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata bersama Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Maluku Tengah meninjau harga sejumlah komoditas di Pasar Binaya Masohi pada Senin 21 April 2025. Kunjungan tersebut juga bertujuan memantau ketertiban pedagang di area pasar. Dalam kegiatan itu, Wakil Bupati Mario turut didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Maluku Tengah. Selama peninjauan, Wakil Bupati Mario berdialog dengan pedagang dan pembeli yang menghimbau para pedagang agar memanfaatkan lapak resmi yang telah disediakan di dalam pasar. Ia juga menyoroti pentingnya ketertiban, terutama bagi pedagang yang masih berjualan di trotoar, badan jalan, dan area drainase. Ia meminta para pedagang tidak lagi berjualan di trotoar maupun badan jalan karena itu mengganggu pejalan kaki dan arus lalu lintas. Menurutnya, penertiban dan penataan pasar dilakukan demi kenyamanan bersama, baik bagi masyarakat yang berbelanja maupun pengguna jalan. Seorang pedagang sayur mengungkapkan masih banyak pedagang memilih berjualan di luar area resmi pasar, sehingga pembeli cenderung enggan masuk ke dalam pasar. Meski demikian, para pedagang menyatakan siap mengikuti arahan pemerintah dan berharap ada perhatian lebih terhadap pedagang kecil, khususnya terkait fasilitas dan dukungan kebijakan. Wakil Bupati Mario menegaskan bahwa seluruh keluhan dari pedagang dan pembeli akan dievaluasi untuk dicarikan solusi oleh pemerintah daerah. Ia juga mengaku bahwa harga beberapa komoditas terutama cabai saat ini tergolong tinggi. Untuk mengendalikan harga, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah membentuk kelompok komunitas pangan guna mengontrol arus distribusi dari sentra produksi hingga ke pasar. Selain itu, pemerintah daerah juga rutin menggelar pasar murah bersubsidi. Tujuannya bahwa bagaimana masyarakat bisa mendapat harga yang sesuai. Karena bicara inflasi, bicara angka saja. Tetapi bicara sehari-hari masyarakat mau belanja, ini kita bisa jangka panjangnya. Jadi kalau cabai yang kemarin sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan, di mana sudah bentuk kelompok-kelompok komoditas, yang nanti kayak komoditas cabai sendiri, bawang, itu kita rasa itu sangat penting. Yang dimana kita bisa kontrol ketika dari panen, dari petani, dari gapokan dibawa ke pedagang di pasar itu bisa terkontrol dengan baik. Dan kita akan kawal sampai harga jualnya. Dan tidak akan seperti tadi hal-hal yang lalu, yang dimana ketika kita turun pasar harganya ditekan, ketika kita kembali harganya naik lagi. Itu saya kira. Kepala BPS Maluku Tengah Alishe Kakerisa mengatakan beberapa komoditas pangan termasuk ikan turut menyumbang inflasi di daerah tersebut. Ia memperkirakan jika kondisi harga saat ini bertahan, bukan tidak mungkin Maluku Tengah kembali mengalami inflasi pada April 2025. Kakerisa berharap langkah-langkah yang diambil Pemda seperti gerakan pangan murah bisa menekan laju inflasi di Pamahan Nusa. Jadi tetap harus lihat itu komoditas-komoditas penyumbang inflasi. Nah, untuk Maluku Tengah itu ada 10 komoditas penyumbang inflasi besar, itu diantaranya beras, ikan itu ada 3 jenis, terus nasi dan lauk pauk. Nah, itu dia bergeser sedikit saja, inflasi akan. Jadi kalau misalnya gini, kalau bobot dari misalnya televisi, bobotnya kecil, terus ikan, bobotnya besar. Jadi televisi itu kalau dia harga berubah besar pun dia akan pengaruh ke inflasi tidak terlalu signifikan dibanding dengan ikan atau beras yang sedikit saja langsung bergejolak. Jadi pemerintah daerah harus memperhatikan. Pantauan di lapangan mencatat harga cabai rawit mencapai Rp90.000 per kilogram. Bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp55.000 per kilogram. Sementara ikan momar dijual Rp20.000 untuk 5 ekor berukuran sedang. Sebelumnya pada Sabtu 19 April 2025, Disperindak juga telah melakukan penertiban terhadap pedagang yang masih berjualan di luar area resmi pasar.